Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca Al-Qur'an surat Ar-Ra'd. Saya biasa membaca Ar-Ra'd, ya Ar-Ra'd mungkin. Ayat nomor 39. Kita baca dengan tafsiran dari tafsir Imam At-Tabari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Artinya, Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki dan di sisinya terdapat ummul kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Quran surat Ar-Ra'd ayat 39. Imam At-Tabari menuliskan bahwa Abu Ja'far berkata, para ahli takwil berbeda pendapat tentang takwil ayat di atas. Jadi begini, ini kan ada satu ayat, dua potongan kalimat. Yang pertama tentang yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, yang kedua tentang wa indahu ummul kitab. Nah, para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Nah, sebelumnya gini aja. Gampangnya ya. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Ini kan ngomongin tentang tulisan, tentang catatan takdir. Bisa berubah atau tidak? Bisa berubah jawabannya. Siapa yang merubahnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan waktu merubahnya? Kapan saja Allah suka. Bagaimana perubahannya? Perubahannya ada yang dirubah dari baik menjadi buruk, ada yang dari buruk menjadi baik, dan lain-lain. Nah, lalu bagaimana kalau kita kepingin perubahan kita itu yang sudah baik tambah baik atau yang sedang buruk menjadi baik? Allah memberikan hak kepada kita untuk ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Satu, bisa dengan berdoa. Kedua, bisa dengan silaturahmi. Keempat, ikhtiar lainnya yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hal itu. Gampang kan? Ya, jadi yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit berbicara tentang sebuah catatan, dan catatan tersebut itu bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa juga ditetapkan. Lalu kalau kita kepingin supaya catatan kita berubah dari baik menjadi lebih baik misalnya, atau dari buruk menjadi baik, maka Allah memberi hak kepada kita untuk berikhtiar dengan cara berdoa, dengan cara silaturahmi, dengan cara sedekah atau yang lainnya. Dah, kita lanjutkan. Nah, Imam Tabari dalam kitab tafsirnya itu mengatakan satu pendapat Abu Ja'far yang berkata bahwa mengenai lafal yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit itu ada 6 pendapat. Pendapat pertama mengatakan Allah menghapus urusan hambanya yang Dia kehendaki, maka Dia merubahnya kecuali penderitaan, kebahagiaan, karena keduanya tidak berubah. Dijelasnya begini. Pendapat yang pertama itu pendapat yang meyakini bahwa Allah itu bisa merubah dan menetapkan semua takdir hamba-hambanya kecuali 4 perkara. Nah, kecuali di sini penderitaan dan kebahagiaan. Kalau saya cuma sebutkan 2. Itu enggak berubah. Karena jafal kolam katanya. Nah, pendapat yang kedua
yaitu pendapat yang mengatakan Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki berupa catatan. Selain Ummul Kitab tidak akan berubah sedikit pun. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwa Allah bisa merubah dan bisa menetapkan catatan yang Dia kehendaki kecuali Ummul Kitab. Tidak ada pengecualian. Yang pertama itu tadi pendapatnya dikecualikan baik dan buruk, nggak diubah Allah. Yang kedua ada yang dikecualikan adalah Ummul Kitab. Pendapat yang ketiga nih. Pendapat yang ketiga itu Allah menghapus semua yang Dia kehendaki dan menetapkan semua yang Dia inginkan. Nah, kalau tanpa kecuali. Nah, kalau yang pendapat yang pertama kan bisa sih dirubah, tapi pengecualian nasib baik dan buruk itu nggak dirubah. Yang kedua pendapatnya itu bisa sih dirubah kecuali Ummul Kitab. Nah, yang ketiga bisa dirubah tanpa kecuali, kira-kira gitu. Nah, ini pendapat yang keempat, Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dari hukum-hukum kitabnya dan Dia menetapkan apa yang Dia kehendaki darinya sehingga Dia tidak menghapusnya. Nah, kalau yang pendapat keempat itu berkaitan dengan hukum. Nanti kita pikirkan lebih lanjut. Pendapat yang kelima, Dia menghapus orang yang ajalnya telah tiba dan menetapkan yang belum tiba sampai ajalnya. Kalau yang lima itu mengenai ajal seseorang. Jadi misalnya kalau orang sudah meninggal, catatannya dihapus. Kalau yang belum meninggal, catatannya tetap dibiarkan sampai ajalnya. Pendapat yang keenam, Allah juga mengampuni apa yang Dia kehendaki dari dosa-dosa hambanya dan membiarkan apa yang Dia kehendaki sehingga Dia tidak mengampuninya. Nah, kalau pendapat yang keenam yang dimaksud yang Allahumma yasha' wa yusbit itu berkaitan dengan diampuni atau tidak diampuni dosa seorang hamba. Nah, sekarang kita lihat coba penjelasan satu persatu dari 6 pendapat itu tadi ya. Pendapat yang pertama, Allah menghapus urusan hambanya yang Dia kehendaki, maka Dia merubahnya kecuali penderitaan dan kebahagiaan karena keduanya tidak berubah. Nah, ini jadi pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa kalau bahasa sehari takdir bisa dirubah kecuali dua, itu penderitaan dan kebahagiaan menurut pendapat yang pertama ini. Nah, pendapat yang pertama ini menyebutkan beberapa riwayat nih, kalau yang pernah saya tadi cek tuh ada sekitar 11 riwayat yang mendukung atau 11 itu maksudnya ya 11 riwayat ada aksar gitu kan. Nah, ini. Pendapat yang pertama itu bentar. Nah, ada sekitar 12 riwayat untuk penguatan pendapatnya ini gitu kan. Imam Abu Ja'far itu menuliskan sekitar 12 riwayat tentang paham yang pertama. Kita bacakan saja. Abu Quraib menceritakan kepada kami, ia berkata, Bahr bin Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Layla, dari Al-Minhal, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya. Maksudnya tentang yang Allahumma yasha' wa yusbit. Berkata, Allah mengatur urusan hamba-hambanya, maka Dia menghapus yang Dia kehendaki kecuali penderitaan, kebahagiaan dan kematian. Nah, di sini riwayat pertama mengatakan Allah menghapus yang Dia kehendaki kecuali kebahagiaan, penderitaan, kematian dan penderitaan. Jadi tentang nasib jelek, nasib buruk itu udah nggak berubah nggak dirubah oleh Allah menurut riwayat ini. Nah, riwayat yang kedua yaitu yang mengatakan segala sesuatu selain kebahagiaan dan penderitaan karena keduanya telah selesai. Jadi apa yang Allah update istilahnya, apa yang Allah update lah kira-kira bahasa kan begitu. Apa yang Allah rubah, apa yang Allah hapus dan yang tidak dihapus, apa yang Allah update dan apa yang tidak diupdate, semuanya Allah update kecuali kebahagiaan dan penderitaan karena keduanya setelah selesai. Riwayat yang ketiga menjelaskan
kecuali penderitaan, kebahagiaan, kematian, dan kehidupan. Riwayat keempat juga sama. Riwayat kelima di sini haddatsana Umar bin Ali qala haddatsana Waqi qala haddatsana Ibnu Abi Laila anil Minhal bin Umar an Sa'id bin Jabir an Ibnu Abbas qauluhu yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Qala Ibnu Abbas illal hayata wal mauta wasyaqa'a wasa'adata, kecuali 4 yang tidak berubah. Sama. Dari riwayat ke-6 qala yuqaddirullahu amra sanati fil lailatil qadri illa syaqawati wasa'adati wal mauti wal hayati. Ini sama menjelaskan bahwa Allah itu mengatur urusan selama 1 tahun pada malam Lailatul Qadar. Nah, pada malam Lailatul Qadar itulah Allah menghapus atau menetapkan atau merubah nasib-nasib hamba-hambanya selama 1 tahun itu, kecuali nasib asyaqawah wa sa'ada wal maut wal hayat. Riwayat ke-7 yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa qala illal hayata wal mauta wa sa'adata wa syaqwata fa innahuma la yataghayyaru. Ini pengecualian lagi kan, intinya banyak. Lihat yang lainnya. Ini riwayat ke-8, riwayat ke-9, riwayat ke-10. Qala haddatsana Abu Ahmad qala haddatsana Sufyan an Mansur qala qultu li Mujahid in kunta katabtani sa'idan fa asbitni wa in kunta katabtani syaqiyan famhuni qala asyaqa'u wa sa'adatu qad furiqa minhu. Nah, itu bahagia dan sengsara itu udah gak berubah katanya. Riwayat ke-11 haddatsana Ahmad qala haddatsana Abu Ahmad qala haddatsana Sufyan an Mansur an Mujahid qala haddatsana Sa'id bin Sulaiman qala haddatsana Syariq an Mansur an Mujahid yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit qala yanzilullahu kulla syai'in fis sanati fi lailatul qadr fayamhu ma yasha'u minal ajali wal arzaqi wal maqadir illa syaqa'a wa sa'adata fa innahu matha bitani. Jadi ini melihat menjelaskan bahwa pada malam Lailatul Qadar itulah takdir Allah merubah takdir hamba-hambanya, terkecuali bahagia dan sengsara itu gak berubah. Riwayat ke-12 haddatsana Ibnu Humaid qala haddatsana Jarir an Mansur qala sa'altu Mujahid fa qultu ara'aita tuqa ahadina yaqul Allahumma in kana ismi fis su'ada'i fasbithu, dan seterusnya. Ini sama. Faqala innahu anzalnahu fi lailatil mubarakatin inna kunna mungdirin, sama. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu semua Allah update, semua perbaiki kecuali yang nasib baik buruk itu tadi. Nah, tadi pendapat yang pertama. Jadi inti dari pendapat pertama adalah semua takdir bisa berubah terkecuali nasib baik dan nasib buruk gak berubah. Nah gitu kan, kecuali tentang ajal manusia gak berubah, dia ada pengecualian. Nah, pendapat besar yang berpendapat tidak adanya pengecualian ini ada Ibnu Abbas. Jadi ada 2 madhab besar di sini, itu madhabnya Imam Ibnu Abbas yang mengatakan perubahan terjadi pada nasib manusia, tetapi ada pengecualian 4 tadi itu. Madhab yang kedua, nanti yang pendapat yang ketiga itu perubahan tanpa pengecualian. Pendapat yang kedua itu Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki berupa catatan selain umul kitab, tidak akan berubah sedikit pun. Nah, untuk menguatkan pendapatnya ini, Imam Abu Ja'far itu menyebutkan sedikitnya 13 riwayat. Riwayat yang pertama, yang kedua itu 4 riwayat, mohon maaf. Yang pertama menyebutkan 12 riwayat yang seperti tadi kita baca. Pendapat yang kedua menyebutkan sekitar 4 riwayat. Mari kita lihat sama-sama. Haddatsanil Musanna qala haddatsana Hujjat qala haddatsana
Hamad ngan Sulaiman At-Tamimi ngan Ikrimah ngan Ibnu Abbas anahu qala fi hadhil ayat yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab qala kitabani kitabun yamhu minhu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Ya, yang pertama itu umul kitab yang tidak berubah. Jadi Allah itu memiliki dua catatan. Nah, ini nanti ada dua pendapat tentang umul kitab nih ya. Nanti sebetulnya nanti di belakang sih, coba sini deh umul kitab nanti di belakang. Jadi Allah itu merubah catatan hamba-hambanya kecuali catatan umul kitab. Nah, mengenai umul kitab ini ada yang berpendapat Lauhul Mahfud, ada yang berpendapat ilmu Allah. Nah, kalau yang berpendapat yang dimaksud umul kitab adalah Lauhul Mahfud, maka yang catatan yang di Lauhul Mahfud ini nggak berubah, tapi yang berubah mana? Catatan yang selain Lauhul Mahfud itu, seperti catatan malaikat Raqib dan Atid dan malaikat-malaikat lainnya. Tapi kalau yang berpendapat umul kitab adalah ilmu Allah, maka Lauhul Mahfud catatannya di sana itu bisa tetap berubah karena apa? Bukan umul kitab. Nanti pada penafsiran wa indahu umul kitab itu kita lanjutkan. Yang kedua yang Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab qala al-kitabu kitabani kitabun yang Allahu minhu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Nah, riwayat kedua mengatakan bahwa kitab Allah catatan itu ada dua. Ada catatan yang bisa berubah, dirubah, ada yang tidak dirubah. Nah, lagi-lagi catatan yang bisa dirubah itu apa? Catatan selain umul kitab. Banyak nanti selain umul kitab. Seperti kalau setiap hari kita kan amalan kita dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Nah, itu masih bisa berubah. Nah, yang nggak berubah apa? Ada dua pendapat. Kalau umul kitab itu bermakna Lauhul Mahfud, nah maka Lauhul Mahfud ini tidak berubah catatannya. Nah, tapi kalau umul kitab bermakna ilmu Allah, nah maka itu Lauhul Mahfud itu bisa berubah catatannya. Riwayat ketiga sama dari Ibnu Abbas. Riwayat keempat ngan Ikrimah qala al-kitabu kitabani. Tadi kitab itu ada dua. Yang bisa dihapus, catatan yang tidak bisa dihapus. Nah, sekarang pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang tanpa pengecualian. Maksudnya gimana? Maksudnya asalkan Allah mau merubahnya, maka catatan itu bisa berubah. Kalau Allah tidak berkehendak merubahnya, maka tidak berubah. Nggak ada pengecualian. Coba mari kita lihat. Nah, yang pendapat ketiga ini yang tanpa pengecualian itu dimotori oleh Sayyidina Umar dan kemudian oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud gitu kan. Jadi kalau selama ini kita dapat pelajaran bahwa takdir yang 4 itu tidak bisa berubah, nah kalau menurut Ibnu Abbas dan menurut Ibnu Umar dan menurut Sayyidina Umar dan Ibnu Mas'ud itu bisa berubah. Di siapa tokohnya? Sayyidina Umar dan Ibnu Mas'ud. Nah, kita bacakan riwayat pertama, haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Atsam di sini. Alil A'mas ngan Syaqiq annahu kana yaqulu Allahumma in kunta katabtana ashqiya famhuna waktubna su'ada'a wa in kunta katabtana su'ada fa athbitna fa innaka tamhuma tasya'u wa tusbitu wa indaka umul kitab. Ya Allah, jika Engkau menetapkan kami sebagai orang-orang yang menderita, maka hapuslah. Dan tetapkanlah kami sebagai orang-orang yang berbahagia. Sedangkan jika Engkau menetapkan kami sebagai orang-orang yang berbahagia, maka tetapkanlah, karena Engkau menghapus serta menetapkan apa yang Engkau inginkan. Dan di sisimu terdapat umul kitab. Riwayat pertama. Riwayat yang kedua, itu riwayat yang menceritakan
Amr menceritakan kepada kami, ia berkata, Waqi' menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-A'mash menceritakan kepada kami dari Abu Wa'il, ia berkata, di antara yang banyak dibaca dalam doa adalah, ya Allah, jika engkau menetapkan kami sebagai orang-orang yang menderita, maka hapuslah dan tetapkanlah kami sebagai orang-orang yang bahagia. Sedangkan jika engkau menetapkan kami sebagai orang-orang yang berbahagia, maka tetapkanlah, karena engkau menghapus serta menetapkan apa yang engkau inginkan, dan di sisimu terdapat umul kitab. Nah, pengertian umul kitab itu ada dua. Ada pengertian umul kitab sama dengan lauhul mahfud. Ada pengertian umul kitab bukan lauhul mahfud. Yang dimaksud umul kitab adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui segala sesuatu. Dari riwayat ketiga, Allahumma in kunta katabta alayya syikwatan aw damban famhuhu fa innaka tamhu ma tasha'u wa tusbit wa indaka umul kitab faj'alhu sa'adatan wa maghfiratan. Intinya sama, itu tidak ada perubahan. Riwayat keempat juga sama, nanti bisa dibaca di deskripsinya atau Anda bisa langsung baca di tafsir Imam Tabarinya. Jadi ini kerangka besarnya itu kan mengenai penafsiran yang Allahu ma yasha'u wa yuthbit, itu yang ada 6 itu tadi. Ini pendapat yang ketiga. Riwayat kelima, haddatsanil al-Musanna qala haddatsana al-Hijjaj qala haddatsana Hamad qala haddatsana Abu Hakimah qala sami'tu Abu Utsman An-Nahdi qala sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu wa huwa yatufu bil Ka'bah. Ketika Sayyidina Umar tawaf di Ka'bah, beliau berdoa, Allahumma in kunta katabtani fi ahli sa'adati wa asbitni fiha wa in kunta katabta alayya dzamba wa syikwata famhuni wa asbitni fi ahli sa'adah fa innaka tamhu ma tasha'u wa tusbit wa indaka umul kitab. Sama ya. Riwayat ketujuh, doanya, ya Allah, jika engkau menetapkanku di antara orang-orang yang mendapatkan penderitaan, maka hapuslah dan tetapkanlah aku di antara orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Riwayat ke-8 sama, itu bisa dibaca ya. Riwayat ke-10 sama, masih ada perubahan. Riwayat ke-10, riwayat ke-11 pada riwayat yang ke-11 ini diceritakan kepadaku dari Al-Husain. Ia berkata, aku mendengar Abu Mu'adz berkata, Ubaid menceritakan kepada kami. Ia berkata, aku mendengar Abdul-Haq berkata tentang firman-Nya, likuli ajalin kitab, bagi tiap-tiap masa ada kitab yang tertentu. Ia berkata, yamhullahu ma yasha'u, Allah menghapus apa yang Dia kehendaki. Maksudnya, aku menghapus apa yang aku kehendaki dan aku berbuat apapun yang aku kehendaki. Jika aku berkehendak, maka aku menambahkan, dan jika aku menghendaki, maka aku menguranginya. Jadi ini mutlak, maksudnya itu tanpa pengecualian. Kalau Allah berkehendak, hapus. Nggak berkehendak, nggak dihapus. Termasuk yang dikecualikan oleh Ibnu Abbas tadi itu. Riwayat ke-12 sama. Riwayat ke-13, nah udah ya. Pendapat keempat, ini maksudnya biar nggak terlalu lama. Kalau dibaca semua banyak, ada sekitar 46 riwayat masalahnya untuk menjelaskan hal ini. Nah, pendapat yang keempat ini itu pendapat yang mengatakan bahwa yang dihapus itu hukum Allah. Allah berkehendak menghapus dan berkehendak menetapkan, dan hukum-hukum Allah berkaitan dengan nasih mansukh. Baik nasih mansukh di dalam Al-Quran maupun nasih mansukh syar'ana man qoblana, saat-saat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Riwayat pertama mengatakan, haddatsana al-Musanna qala haddatsana Abdullah bin Shalih qala haddatsana Muawiyah an Ali an Ibnu Abbas yamhullahu ma yasha'u qala minal Qur'an. Yang dihapus tentang nasih mansukh itu, yaqulu yubatilullahu ma yasha'u wa yansahuhu wa yusbitu ma yasha'u fala yubdalahu wa indahu umul kitab.
Riwayat yang kedua, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit, ya mislu qaulihi ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha, surat Al-Baqarah. Singkatnya bahwa yang dimaksud dengan yamhullahu ma yasha'u wa yusbit di sini adalah tentang nasikh dan mansukh di dalam Al-Qur'an. Dan juga bisa ditafsirkan nasikh dan mansukh tentang syariat-syariat Nabi sebelumnya sampai dengan Rasulullah. Lewat ketiga, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit ma yasha'u wa huwa al-hakim, ma indahu umul kitab wasluhu. Jadi ada dua buah kitab tadi itu. Riwayat keempat, yamhullahu ma yasha'u bima yanzilu 'alal anbiya'i wa yusbitu ma yasha'u mimma yanzilu 'alal anbiya'i. Nah, tadi wa indahu umul kitab la yughayyiru wa la yubaddalu. Yang berupa itu nasi mansuh salah-salah sebelum Nabi Muhammad. Al-dzikru. Nah, di sini dikatakan yamhullahu ma yasha'u qala yansakhu qala wa inda umul kitab itu qala al-dzikru. Nanti pendapat apa itu? Pendapat yang kelima yaitu dia menghapus yang ajalnya telah tiba dan menetapkan ajal yang belum tiba sampai pada ajalnya. Mereka berpendapat demikian, menyebutkan beberapa riwayat berikut. Jadi ini tentang ajal. Jadi maksudnya begini, kalau ada orang nih yang dia sudah meninggal, maka catatannya sudah dihapus. Kalau yang belum tetap dihitung sampai ajalnya tiba. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu umul kitab yaqulu yamhu man ja'a ajaluhu fadhahaba wal musbit alladhi huwa hayyun yajri ila ajali. Jadi begitu. Jadi orang yang sudah meninggal catatannya dihapus, orang sudah meninggal ngapain? Kan begitu. Nah, terus yang masih hidup tetap sampai dia meninggal ajalnya. Itu kalau yang meninggal. Kalau ajal-ajal yang lain, ajal di sini kan artinya waktu terjadi, kira-kira begitu. Enggak melulu ajal yang bermakna kematian, ajal yang lain juga sama. Yamhullahu ma yasha'u qala man ja'a ajaluhu wa yuthbit qala man lam yaji ajaluhu ila ajalihi. Riwayat ketiga, riwayat keempat, intinya itu tadi lah. Riwayat kelima, riwayat keenam, riwayat ketujuh. Nah, sekarang pendapat keenam. Allah juga mengampuni apa yang Dia kehendaki dari dosa-dosa hambanya dan membiarkan apa yang Dia kehendaki sehingga Dia tidak mengampuninya. Mereka berpendapat demikian, menyebutkan beberapa riwayat berikut. Dan tentang dosa. Jadi hamba-hamba Allah ini kan banyak yang berdosa. Nah, maksudnya itu ini berkaitan dengan apakah dosa seorang hamba diampuni atau tidak. Jadi yang dimaksud yamhullahu ma yasha'u wa yusbit, riwayat yang pertama mengatakan qala yusbitu fil batni asyaqa'a wa sa'adata wa kulla syai'in fayughfaru minhu ma yasha'u wa yu'akhiru ma yasha'u. Jadi ketika di dalam perut, dalam kandungan orang kan sudah ditentukan mau bahagia atau mau sengsara, semuanya dicatat dan nanti oleh Allah ada revisi. Nah, revisinya itu apakah tetap mau dihapus, dosa-dosanya diampuni atau tidak diampuni, kira-kira begitu. Riwayat yang kedua, nah sudah ya. Jadi jelasnya saya terangkan lagi bahwa mengenai tafsiran yamhullahu ma yasha'u wa yusbit itu ada 6 pendapat. Pendapat yang banyak diikuti oleh para ulama kita yaitu pendapat yang mengatakan bahwa takdir Allah itu bisa berubah kecuali ada pengecualian tadi ya. Dalam riwayat ada yang 4, ada yang 2 dan lain-lain. Nah, pendapat yang kedua itu pendapat semua takdir bisa berubah kecuali umul kitab. Nah, kalau pendapat yang ketiga itu
perubahan tanpa pengecualian. Asal Allah berkehendak merubah, maka tidak bisa merubahnya, dan kalau tidak berkehendak berarti tidak merubahnya. Kemudian pendapat yang keempat, Allah menghapus apa yang Dia kehendaki tentang hukum-hukumnya. Jadi yang dimudjam Allahu ma yasha wa yuthbit, itu menghapus atau tidak menghapus hukum-hukum hukum-hukum Allah, baik hukum di dalam Al-Quran yang terkait dengan nasib mansuh, atau antara syariat sebelum Rasulullah dan syariat ketika Rasulullah. Pendapat yang kelima yaitu yang dimaksud Allahu ma yasha wa yuthbit, itu mengenai ajal yang sudah tiba. Nah, orang yang sudah meninggal yamhu, dihapus. Kalau yang belum, lanjut, kira-kira begitu. Pendapat yang keenam yaitu tentang mengampuni dosa atau tidak diampuni. Jadi Allah punya hak penuh untuk mengampuni atau tidak mengampuni dosa. Nah, sekarang kita lihat tafsiran tentang wa indahu umul kitab, dan di sisinya terdapat umul kitab. Nah, Abu Ja'far juga mengatakan bahwa ada banyak pendapat, ini yang saya hitung ada 4 mengenai takwil ayat di atas. Jadi gini, yang dimaksud umul kitab dalam ayat wa indahu umul kitab itu apa? Ya kan? Pendapat yang pertama mengatakan dan di sisinya terdapat perkara halal dan haram. Kalau pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud umul kitab ini ada perkara halal dan haram. Oke, sudah halal dan haram ini sudah umul kitab. Nah, kalau umul kitab halal dan haram itu sudah pasti nggak bisa berubah. Nah, pendapat yang pertama ini mengapa berdalil dengan sebuah riwayat Haddatsani al-Mustanna qala haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Muhammad bin Uqbah qala haddatsana Malik bin Dinar qala sa'alatul Hasan qala qultu umul kitab qala al-halu wal haramu qala qultu lahu fama alhamdulillah qala hadhihi umul kitab. Jadi riwayat pertama mengatakan bahwa apa itu umul kitab? Jawabannya adalah halal dan haram. Lalu apa itu alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya Al-Fatihah dan seterusnya, itu juga disebut umul kitab kan gitu. Pendapat yang kedua, dan di sisinya terdapat jumlah dan asal kitab. Mereka berdalil dengan riwayat pertama jumlatul kitab wa asluhu. Nah, kalau pendapat yang kedua itu mengatakan begini, bahwa Allah itu punya 2 catatan. Catatan yang asal, yang asli, yang awal gitu kan, as-sabiqah, catatan yang kedua. Nah, catatan yang awal itu maksudnya apa? Nah, ini kan ada 2 pendapat. Catatan yang awal itu biasa disebut, kalau yang pendapat tentang Lauhul Mahfuz, maka ini tidak berubah. Nah, catatan yang kedua itu selain Lauhul Mahfuz, seperti catatan malaikat, maka itu bisa berubah. Nah, kalau yang mengatakan umul kitab adalah ini berdua, berarti ada catatan asal dan ada catatan cabang. Nah, catatan cabang-cabang ini seperti catatan Raqib Atid dan lain-lain bisa dirubah oleh Allah, sedangkan yang asalnya ini tidak berubah, itu umul kitab. Nah, di sini sebutan ma indahu umul kitab qala kitabun inda rabbil alamin. Riwayat keempatnya wa indahu umul kitab qala jumlatul kitab wa ilmuhu yakni bidzalika ma dan yansah minhu wa ma yusdi. Nah, sini wa indahu umul kitab anasikh wal mansukh wa ma yubaddalu wa ma yuthbitu kullu dzalika fi kitab. Intinya itu banyak riwayatnya. Yang pendapat yang ketiga itu pendapat yang mengatakan bahwa umul kitab yang dimaksud adalah ilmu Allah. Nah, itu disebutkan dalam riwayat haddatsana Qasim qala haddatsana Husain qala haddatsana Mu'tamir bin Sulaiman an abihi an Sayyar an Ibnu Abbas annahu sa'ala Ka'ban an umul kitab qala ilmu Allahi ma huwa khaliqun wa ma khalquhu amilun faqala la ilmuhu faqala li ilmihi kun kitaban fakana kitaban. Nah, riwayat ini menjelaskan
Al-Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Husain menceritakan kepada kami, ia berkata, Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Sayyar, dari Ibnu Abbas. Ia bertanya kepada Ka'ab tentang Ummul Kitab. Ia menjawab, ilmu Allah adalah pencipta dan apa yang dilakukan makhluknya. Maka dia berkata kepada ilmunya, jadilah kamu kitab, maka jadilah di kitab. Maka di sini disebutkan bahwa yang dimaksud Ummul Kitab itu ada ilmu Allah yang tidak berubah. Nah, kalau melihat pendapat ini berarti nanti dalam Lauhul Mahfuz itu tetap bisa berubah kalau Allah menghendaki. Nah, pendapat yang keempat itu menyatakan bahwa yang dimaksud Ummul Kitab itu ada al-dzikr atau Lauhul Mahfuz berdasarkan dalil lewat berikut. Qul al-dzikr. Menurut Abu Ja'far, pendapat yang paling utama adalah dan di sisinya terdapat jumlah dan asal kitab. Nah, jadi ringkasannya begini. Dalam tafsir Tabari itu, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit ba'indahu umul kitab, mengenai penggalan ayat yamhullahu ma yasha'u wa yusbit ada 6 pendapat. Tapi pendapat yang pengen saya tekankan yaitu pendapat yang mengatakan bahwa takdir yang bisa dirubah itu tanpa pengecualian. Semuanya bisa berubah kalau Allah menghendaki atau tidak menghendaki. Sedangkan yang banyak beredar di masyarakat kita itu yang pendapatnya Ibnu Abbas bahwa ada takdir yang bisa berubah, ya seperti mati, ajal, bahagia, sengsara itu nggak berubah. Nah, kemudian yang saya pengen garis bawahi mengenai tafsir Ummul Kitab itu ada 4 pendapat. Ada yang mengatakan itu adalah al-dzikr, Lauhul Mahfuz, ada yang mengatakan itu halal haram, satu lagi ada yang mengatakan dia itu sejumlah kitab asal dan kitab cabang, dan ada yang mengatakan itu adalah ilmu Allah. Dan yang ingin saya tekankan bahwa yang dimaksud Alkitab adalah ilmu Allah, gitu kan, pengetahuan Allah tentang segala sesuatu baik yang berubah maupun yang tidak berubah atas makhluk-makhluknya. Sementara ilmu Allah itu sendiri tidak bisa berubah. Dan ya saya kira cukup. Nanti tentu bagi yang pengen lebih detail bisa membaca deskripsi dari video ini atau bisa membaca langsung kitab tafsir Tabari. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.